Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inun Fazira. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya tentang tindakan pidana terhadap pembunuhan berencana. Pengertian tindak pidana. Istilah tindak pidana merupakan istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Pembentukan undang-undang kita telah menerjemahkan istilah strafbaar-feit yang berasal dari KUHP Belanda ke dalam KUHP Indonesia dan peraturan perundang-undangan pidana lainnya dengan istilah tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi ada perbuatan, ada sifat melawan hukum, tidak ada alasan pembenar, mampu mempertanggungjawab kesalahan, tidak alasan pemaaf. Pengertian pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti pasal 334 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Perbedaan pembunuhan dengan pembunuhan berencana ialah kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaannya itu ditangguhkan setelah niat timbul untuk mengatur rencana cara bagaimana pembunuhan dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Asep Koswara SHM, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, faktor-faktor yang menyebabkan orang-orang dapat melakukan suatu tindak pidana kejahatan di luar batas akal sehat manusia seperti pembunuhan berencana antara lain A. Faktor lingkungan, B. Faktor minuman keras atau alkohol, C. Faktor ekonomi, D. Game online, dan E. Faktor jahat. Sanksi pidana pembunuhan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP secara garis besar dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu pertama berdasarkan unsur kesalahannya, kedua berdasarkan objeknya. Berdasarkan unsur kesalahannya, tindak pidana pembunuhan dibedakan menjadi dua macam, yaitu kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan ini diatur dalam buku kedua KUHP pasal 338 sampai dengan pasal 350. Yang kedua, kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja. Tindak pidana ini diatur dalam buku kedua KUHP pasal 359. Berdasarkan objeknya atau korban, kepentingan hukum yang dilindungi kejahatan terhadap nyawa dibedakan menjadi tiga macam, yaitu kejahatan terhadap nyawa manusia pada umumnya diatur pada pasal 338, 339, 340, 344, dan 345 KUHP. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat dilahirkan atau sesaat atau tidak lama setelah dilahirkan. Perbuatan ini diatur dalam pasal 341, 342, dan 343 KUHP. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan atau masih berupa janin dimuat dalam pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP. Pada penelitian ini, penulis mengkategorikan tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa menjadi dua macam, yaitu kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja dan yang dilakukan tidak dengan sengaja. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja: pembunuhan dalam bentuk biasa, pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan tindak pidana lainnya, pembunuhan berencana. Faktor adanya perencanaan inilah yang menjadi dasar beratnya hukuman ini dibandingkan dengan pembunuhan yang lain. Terdapat 3 syarat unsur dari adanya rencana terlebih dahulu ini, yaitu memutuskan kehendak dalam suasana batin yang tenang. Maksudnya ialah pada saat melaksanakan kehendak untuk membunuh dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
Suasana batin yang tenang adalah suasana yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebelum memutus kehendak untuk membunuh, sudah dipertimbangkan dan dipikirkan mengenai untung dan ruginya, resiko, cara yang digunakan, alat yang digunakan, dan sebagainya. Kedua, adanya waktu yang cukup lama sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. Waktu yang cukup lama atau tenggang waktu ini adalah relatif, artinya tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan tergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Dalam tenggang waktu ini, terdapat hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan kehendak. Artinya bahwa pelaku masih mungkin untuk menarik kehendaknya untuk membunuh, dan ada waktu untuk memikirkan cara dan alat apa yang akan digunakannya. Pelaksanaan kehendak perbuatan dalam suasana batin yang tenang, maksudnya ialah pada emosi yang berlebihan dan sebagainya. Ketiga, unsur atau syarat mengenai perencanaan di atas bersifat kumulatif, artinya apabila salah satu dari unsur atau syarat tersebut tidak terpenuhi, maka sudah tidak dapat lagi disebut sebagai perencanaan. Pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja, yaitu adanya perbuatan yang menyebabkan kematian, terjadinya perbuatan itu karena kesalahan. Yang terakhir, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf.